Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama Peran Aris Menanda, NVM 18160211032. Sini saya membuat sebuah video dengan maksud dan tujuan untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan yang bertemakan bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan di kabupaten atau daerah, khususnya untuk daerah saya ini Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berbicara kemiskinan sebenarnya sudah terjadi dari sejak Orde Lama, yang mana pada masa Orde Lama kemiskinan bersifat gradual dan menjadi determinan karena memang negara baru saja merdeka terlepas dari penjajah. Masa Orde Baru, kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor struktural. Dalam perspektif pembangunan, kemiskinan Orde Baru disebabkan oleh adanya kesenjangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan, sehingga hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan sisanya semakin tenggelam dalam kemiskinan. Untuk mempermudah dalam memahami kemiskinan, kiranya diperlukan diferensiasi dalam kategorisasi kemiskinan. Sesungguhnya persoalan kemiskinan ini bukan sekedar permasalahan ekonomi, melainkan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena dapat relativitas dalam memahami kemiskinan, maka kemiskinan dapat dipahami dan dikategorikan sebagai kemiskinan berdimensi ekonomi, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Jordan mengartikan orang miskin, the poor are people whose lack of resource limit their capacity to participate in a market environment. Yang artinya, orang miskin merupakan orang-orang yang karena kekurangan sumber daya, pada akhirnya mengakibatkan rusaknya kapasitas untuk berpartisipasi dalam lingkungan pasar atau dunia usaha. Sedangkan menurut Chamber mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated konsep yang memiliki 5 dimensi, yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan terhadap situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan, baik secara geografis maupun sosiologis. Kedua teori di atas ini menunjukkan bahwa hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dengan kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur, serta lokasi geografis. Adapun faktor-faktor kemiskinan ini seperti dijelaskan oleh Nazara bahwa kemiskinan selalu dikaitkan dengan tidak mampu dalam mencapai pendidikan tinggi. Hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan. Walaupun pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran tingkat sekolah sampai SLTV, namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan orang miskin untuk menyekolahkan anak-anaknya juga harus termasuk biaya kehilangan pendapatan jika anak mereka bekerja. 2. Pekerjaan. Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informasi di daerah perkotaan. Hubungan antara kemiskinan dengan gender. Di Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerjaan sektor informal, dan lain-lain. Perempuan memiliki posisi yang baik lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki. Hubungan antar kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur, sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung, mulai pilihan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air, dan kondisi sanitasi yang lebih baik. Lokasi geografis. Ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Kedua, pemerataan pembangunan baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota atau pembangunan antar provinsi yang ada.
Dapat dikatakan bahwa faktor kemiskinan sangat kompleks dan sangat saling mempengaruhi. Artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh faktor saja satu faktor, tetapi multifaktor. Upaya menangani ini dapat dilihat dari sudut pandang pembangunan sosial dari pendekatan Midley. Midley mendeskripsikan ada 3 strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui pendekatan individu, pendekatan masyarakat, ataupun berdasarkan peran negara. Dan apabila dipandang dari sisi pendekatan individu, bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat tercapai apabila masing-masing individu dapat meningkatkan kesejahteraan masing-masing. Selanjutnya, Soeharto menyebutkan bahwa ada 2 teori besar tentang kemiskinan, yaitu paradigma neoliberal dan paradigma demokrasi sosial. Teori neoliberal ini berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Locke, John Stuart Mill. Menurut pandangan neoliberal, bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang diakibatkan oleh kelemahan atau pilihan individu. Negara dalam hal ini berperan sebagai penjaga malam dan strategi yang didapatkan bersifat residual, yakni melalui kekuatan pasar dan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemberian bantuan kepada orang miskin secara langsung dan selektif. Demokrasi bertentangan dengan pandangan ini. Demokrasi sosial yang berpijak pada analisis Karmak dan Friedrich Engels berpendapat bahwa kemiskinan merupakan persoalan struktural, bukan individu. Karenanya persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pasar pada pertumbuhan ekonomi semata-mata dianggap tidak akan mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini karena faktor kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan ketimpangan pada masyarakat, serta akibatnya tersumbatnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber daya kemasyarakatan. Ditinjau dari perspektif pembangunan berencana, long term plan, flow membedakan proses pembangunan dalam 3 model. Yang pertama, model yang menerapkan neoliberal. Yang kedua, model yang berupa melanjutkan pendekatan perencanaan proyek. Lalu yang ketiga, pendekatan merupakan alternatif dari kedua pendekatan terdahulu. Dalam konteks Indonesia, khususnya jika mengatasi pemikiran Max Nervin, maka pola pemikiran dalam praktik pembangunan di Indonesia dapat dibedakan dalam 3 model maksudnya. Secara garis besar, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, baik yang bersifat karitatif, emergensi, maupun yang capacity building dan sustainability. Adapun ketika ditanya mengenai kebijakan yang akan saya gunakan untuk daerah saya dalam mengentaskan kemiskinan, mungkin yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mengapa demikian? Karena dengan mendorong perekonomian daerah, bisa dikatakan pemulihan ini bisa mendorong terhadap berbagai sektor ekonomi secara mandiri yang ada di daerah. Di mana dalam masa yang lalu, dalam pembangunan dari pusat ke daerah, ini diarahkan lebih mengacu terhadap pembangunan ekonomi daerahnya secara mandiri, sehingga tidak perlunya menunggu dari pemerintah pusat lagi. Lalu yang kedua, meningkatkan aksesibilitas kelompok miskin. Hal ini nampak dalam peningkatan dalam pelayanan sosial, dalam bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, penyediaan fasilitas kredit untuk masyarakat miskin. Pembentukan kelompok mandiri. Misalnya kelompok usaha bersama, bantuan modal bergulir, dan sebagainya. Dengan ini masyarakat ditekankan untuk mampu hidup secara
memiliki usaha sendiri secara bersama-sama yang nantinya tentu akan meningkatkan kapasitas hidup mereka. Keempat, peningkatan infrastruktur ekonomi desa, khususnya dalam bidang pertanian, karena kebanyakan masyarakat di sini pekerjaannya ialah bertani. Lalu yang kelima, pengembangan kelembagaan, misalnya pengembangan wilayah, pengembangan kawasan terpadu, dan program peningkatan pendapatan petani kecil. Dalam hal ini, strategi perlu disiapkan yaitu memperbaiki program perlindungan sosial. Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan shock dalam hidup seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana, dan sebagainya. Saya rasa ini cukup efektif mengantisipasi agar seorang masyarakat tidak mengalami goncangan hingga jatuh miskin. Yang kedua yaitu strategi meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar. Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikelola oleh kelompok masyarakat miskin di daerah ini. Lalu yang ketiga, pemberdayaan terhadap kelompok miskin. Tentu dengan hal ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan kelanjutan penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai objek pembangunan. Upaya untuk memberantas penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan, tidak jatuh dalam kemiskinan. Strategi keempat yaitu pembangunan inklusif. Prinsip ini diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Yang menjadi kunci di sini yaitu partisipasi. Faktanya perlunya partisipasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan ini. Dalam hal ini, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi diperlukan langkah yang strategis, pemetaan masalah, pemetaan kelompok sasaran, implementator, dan monitoring. Seperti yang digambarkan di atas, kerjasama pemerintah dan pihak lain, khususnya swasta dan masyarakat luar maupun masyarakat miskin sendiri diperlukan dalam mengidentifikasi masalah dan kelompok sasaran. Tahapan ini sangat menentukan keberhasilan program. Digambarkan di atas bahwa masing-masing program diterapkan pada kelompok sasaran yang berbeda. Yang artinya di sini kerjasama yang diperlukan antara koordinasi pemerintah, swasta, dan pihak masyarakat sendiri, sehingga nantinya program ataupun yang strategi yang ditanamkan tadi itu mampu berjalan secara baik sehingga efektif dan efisiensinya mungkin mampu dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya rasa jika kebijakan tersebut mampu dicanangkan dengan baik, mungkin pengentasan kemiskinan mampu dikurangkan, mampu dilakukan dan pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.